Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini kita akan bahas soal Matematika Dasar SIMAK UI. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Jika Q adalah salah satu akar dari persamaan 2x² min x min 4 sama dengan 0, nilai dari 2q pangkat 4 dikurang q pangkat 3 ditambah 2q² min 3q adalah, jadi di sini adalah tentang akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi babnya ini persamaan kuadrat. Di sini q adalah salah satu akar. Berarti yang dimaksud dengan salah satu akar itu artinya nilai x-nya. Gitu ya, nilai x. Itu berarti x-nya sama dengan q. Gitu ya. Salah satunya. Karena kalau di sini sebutnya salah satu berarti ada x1 ada x2. Kita masukkan saja x-nya sama dengan q ke persamaan kuadratnya yaitu 2x² min x min 4 sama dengan 0 ya. Yang ditanya adalah nanti 2q pangkat 4 min q pangkat 3 ditambah 2q² min 3q. Oke. Jadi ini yang nanti yang ditanyakan. Berarti kalau kita masukkan nilai q ke x jadinya 2q² minus q minus 4 sama dengan 0. Berarti 2q² sama dengan q minus plus 4 ya. Oke, jadi 2q² adalah sama dengan q tambah 4. Berarti untuk q kuadratnya adalah q tambah 4 per 2 gitu ya. Jadi di sini q tambah 4 per 2. Oke. Nah sekarang bagian dari yang 2q² itu udah dapat sebenarnya ya. Sekarang kita mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan q pangkat 4. Gitu ya, q pangkat 4. Berarti di sini untuk q pangkat 4 itu kan artinya q kuadrat dikuadratkan. Berarti kita substitusi saja q kuadratnya. Tadi sudah kita dapatkan yaitu q tambah 4 per 2 dikuadratkan. Oke. Jadi di sini untuk q tambah 4 dikuadratkan, berarti kan ini penyebut dan pembilang kita kuadratkan masing-masing ya. Jadi q kuadrat ditambah 8q ditambah 16 per 4. Ini adalah q pangkat 4. Oke. Nah, yang diinginkan di soal ada bagian yaitu 2q pangkat 4. Jadi kalau ini 1 kalikan 2, 2 kali q pangkat 4. Kalau kalikan 2 berarti q kuadrat ditambah 8q tambah 16. Berarti pernya per 2 saja, ya kan? Oke. Sudah dapat tuh q pangkat 2q pangkat 4. Sekarang kita lihat yang minus q pangkat 3. Jadi q pangkat 3 sekarang kita tuliskan. Nah, q pangkat 3 itu adalah berarti q kuadrat dikalikan dengan q. Gitu ya. Berarti q pangkat 3 q kuadratnya yaitu tadi q tambah 4 per 2 dikalikan dengan q. Gitu ya. Berarti q pangkat 3 sama dengan ini q tambah 4 bagi 2 itu sama aja q per 2 ditambah 4 per 2 itu kan 2 ya. Dikalikan dengan q. Jadi q pangkat 3 itu sama dengan q per 2 kali q berarti setengah q kuadrat ditambah 2q. Oke. Itu sudah dapat
Q pangkat 3. Sedangkan yang diinginkan di sini minus Q pangkat 3. Jadi kita perlu kalikan minus kan? Jadi kalau ini kalikan minus, berarti minus ya Q pangkat 3. Berarti ruas kanan juga dikalikan minus semuanya ya. Jadi ini minus, berarti ini min, ya ini saya tuliskan dulu. Minus Q pangkat 3 itu sama aja minus setengah Q kuadrat ditambah 2Q. Oke. Nah, berarti kita lihat langsung apa namanya yang dimaksud dengan penjumlahannya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Ini juga kita sederhanakan ya, yang tadi 2Q pangkat 4 ya. Jadi 2Q pangkat 4 itu sama aja berarti setengah Q kuadrat ditambah 8Q bagi 2 itu 4Q ditambah 16 bagi 2 8. Oke. Sekarang yang tadi udah kita lihat min Q pangkat 3, oh ya ini kalikan min ya. Ini dikalikan dengan min 2Q. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan itu semuanya. Ya, kita jumlahkan semuanya. Karena yang diinginkan kan 2Q pangkat 4. Kita tulis 2Q pangkat 4 itu setengah Q kuadrat tambah 4Q tambah 8. Kemudian min Q pangkat 3 kita tuliskan. Berarti ini min setengah Q kuadrat min 2Q. Oke, itu untuk yang minus Q pangkat 3. Kemudian berikutnya ini adalah plus 2Q kuadrat. Jadi 2Q kuadrat. 2Q kuadrat yang ini. Nah, sudah dapat ya. 2Q kuadrat tuh. Jadi kita tuliskan yaitu Q tambah 4. Oke. Kemudian min 3Q. Min 3Q. Ya kita tulis saja min 3Q. Oke. Sekarang kita jumlahkan semuanya nih. Kita jumlahkan. Oke. Kita jumlahkan. Berarti yang ruas kiri kan berarti 2Q pangkat 4 minus Q pangkat 3 plus 2Q kuadrat min 3Q. Ya. Itu sesuai pertanyaannya. Berarti akan sama dengan kalau kita jumlahkan min setengah Q kuadrat sama min setengah Q kuadrat ya. Itu habis, betul? Kemudian 4Q ditambah min 2Q ditambah Q ya. Itu adalah 3Q kan? Ini minus 3Q. Berarti juga habis. Gitu ya. Berarti di sini sama dengan 8 tambah 4 gitu ya. Sama dengan 12. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 2. Kantong A berisi 3 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Kantong B berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Sebuah kelereng diambil dari tiap kantong secara bergantian. Berapa peluang terambilnya kelereng biru diikuti kelereng merah? Dengan pengambilan pertama dari kantong A dan pengambilan kedua dari kantong B. Oke, di sini adalah babnya tentang peluang. Oke ya. Jadi untuk kantong A, oke, itu berisi, kita tulis, berisi 3 kelereng merah dan
4 kelereng biru. Gitu ya. Oke. Itu untuk yang kantong A. Kemudian, ini saya bikin tabel aja seperti ini. Kemudian untuk kantong B. Kantong B itu berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebuah kelereng diambil, berarti satu buah ya. Kalau sebuah kelereng diambil, berarti satu buah kelereng diambil dari tiap kantong secara bergantian. Berapa peluang terambilnya kelereng biru diikuti kelereng merah? Berarti karena di sini pengambilan pertamanya dari kantong A, berarti pada kantong A itu udah pasti terambilnya di sini terambil kelereng biru gitu. Karena terambilnya kelereng biru diikuti, berarti selanjutnya pada kantong B berarti di sini terambil kelereng merah. Gitu ya. Jadi artinya nanti terambilnya kelereng biru dan terambilnya kelereng merah gitu ya. Karena ini kejadian yang sekaligus gitu ya. Berarti peluang di sini, peluang terambilnya kelereng biru, kita lihat kelereng birunya ini adalah 4. Kalau diambil cuma 1, langsung saja ya. Sebenarnya sih bisa seperti ini. Untuk peluangnya gitu. Jadi kalau diambil 1, berarti 1 dari 4 gitu ya. Ini untuk terambilnya kelereng biru. Per gitu ya. Di sini cara pengambilan kan 4C1 gitu ya. Jadi kalau kita pernya itu berarti juga 1 dari totalnya, yaitu 3 tambah 4 7. Terus dan gitu ya. Terambilnya kelereng merah berarti 1 dari, di sini kelereng merah adalah 5. Jadi 1 dari 5 gitu per 1 dari 8. Karena jumlah 5 tambah 3 itu 8. Nah kalau 4C1 kan berarti 4. 7C1 juga 7 gitu ya. Jadi kalau untuk, sebenarnya kalau untuk pengambilan 1 itu nggak perlu pakai notasi kombinasi, nggak perlu. Jadi langsung saja 4 per totalnya 7 dikalikan dengan 5 per 8. Gitu ya. Nah, berarti peluangnya ini tinggal kita kalikan 4 per 7 gitu. Dikali 5 per 8. Jadi ini bisa kita sederhanakan. 4 coret ke 8 sama-sama bagi 4, ini 1, ini 2. Jadi peluangnya adalah 5 per 14. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang ketiga. Diketahui titik A 3/2,3x, 1 dan titik B 1,2x, x. Jadi ini adalah koordinat titik A dan koordinat titik B. Vektor BA merupakan vektor satuan dari vektor C, PQR. Jika panjang vektor C adalah 4/2 dan X lebih dari 1/2, nilai dari 3 dikalikan dengan Q plus R adalah. Jadi yang pertama kita cari dulu panjang vektor BA. Jadi ini materi tentang vektor. Jadi BA. Gitu ya. Ini adalah vektor posisi A dikurangi vektor posisi B. Oke, BA.
Nah, berarti di sini koordinat titik A dikurangi koordinat titik B. 3/2 di sini, 3x di sini, 1 di sini. Dikurang koordinat titik B, 1, 2x, ini x. Jadi, vektor BA-nya adalah 3/2 dikurang 1, setengah. 3x kurang 2x, x. Di sini 1 min x. Nah, ini adalah vektor BA-nya. Oke. Nah, BA itu merupakan vektor satuan dari vektor C, di mana panjang vektor C-nya adalah 4/2. Berarti artinya di sini untuk vektor satuan dari vektor C, maka P, ya, ini kan PQR, berarti P per panjang vektor C, itu adalah vektor satuan, itu sama dengan setengah, gitu ya. Jadi P-nya setengah panjang vektor C. Kemudian untuk yang Q per panjang vektor C, oke, ini sama dengan yang X, gitu ya. Berarti Q-nya X kali panjang vektor C. Kemudian untuk yang R per panjang vektor C, itu panjang vektor satuan, sama dengan 1 min X. Jadi untuk R-nya adalah 1 min X dikalikan panjang vektor C, gitu ya. Nah, panjang vektor C itu dituliskan sebagai mutlak C, gitu ya. Vektor gini, ini adalah panjang vektor C sama dengan 4/2. Ini yang diketahui. Oke. Diketahui. Sudah? Nah, sekarang yang ditanya itu adalah nilai, ya, dari 3 dikalikan dengan Q plus R, gitu. 3Q plus R. Masukkan saja. 3 dikali Q-nya adalah X dikali panjang vektor C, ditambah R-nya 1 dikurang X panjang vektor C, gitu ya. Nah, di sini 3 kali panjang vektornya C-nya kan bisa kita keluarkan, ya. Nah, faktoran gini. Berarti X ditambah 1 min X. Ini bisa kita coret min X dengan X. Berarti artinya 3 kali panjang vektor C kali 1. Betul? Jadi sama dengan 3 dikalikan dengan panjang vektor C-nya adalah 4/2. Jadi 12/2. Jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.